Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid. Perspektif Politik. Assalamualaikum Pak Tony. Siap. Pak Tony, kita membahas terkait dengan masuk Indonesia di Board of Peace. Tentu sebelumnya juga mendapatkan kritikan, tapi akhirnya jalan terus ini Pak, silakan. Ngambil sebuah keputusan untuk salah satu negara memang anti mainstream, di mana Indonesia memiliki keseriusan untuk berikan perhatian terhadap Palestina atau konflik antara dengan Israel. Indonesia yang mayoritas Muslim itu bahwa terjadinya konflik itu bukan apple to apple, tetapi lebih cenderung ada aneksasi, ada sebuah proses penjajahan, pengambil alihan, perampasan terhadap tanah dan hak kewarganegaraan daripada Palestina, dan Indonesia mengambil posisi yang jelas, tegas bahwa mendukung dengan non-blok itu, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas anti penjajahan. Komitmen ini dibuktikan tidak saja oleh masyarakat Indonesia, tidak saja oleh pemerintah Indonesia, tapi juga masyarakat Indonesia, di mana Indonesia di sepanjang sejarah mendesak kepada dunia untuk terjadinya kemerdekaan bagi Palestina, karena memang itu hak Palestina. Dan secara konsisten terus-menerus ya Indonesia mendesak untuk itu dalam pengertian politik pemerintahan atau kebijakan politik luar negeri pemerintahan Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia dengan segala cara, dengan segala upaya dan segala strategi untuk mengupayakan itu, termasuk memberikan bantuan yang tidak pernah berhenti terhadap kondisi masyarakat Palestina yang menjadi korban oleh Israel. Di situ baru kita paham betapa jelas dan tegasnya dukungan sejarah politik, kebijakan politik Indonesia sepanjang sejarah. Begitu juga masyarakat Indonesia kompak untuk mendukung Israel merdeka dan memberikan kutukan, mendukung Palestina merdeka dan memberikan kutukan kepada Israel. Di dalam konteks ini muncullah kemudian gagasan Board of Peace oleh Trump, di mana masyarakat Indonesia juga curiga dan kecewa, begitu juga tidak respect kepada kepemimpinan Trump sebagai sebuah negara Amerika yang adidaya dunia atau paling berpengaruh di dunia ini. Pada saat gagasan Board of Peace itu dimunculkan oleh Trump, mendapatkan pertentangan dari banyak negara termasuk masyarakat Indonesia. Tahu-tahu Pak Prabowo kemudian hadir memberikan dukungan Board of Peace, maka terjadilah kontroversi. Protes sedemikian banyak tentang protes itu oleh intelektual organik ya, oleh para akademisi, para aktivis, kelompok menengah, intelektual kelompok menengah ke atas, kemudian bagi masyarakat. Disinilah kemudian Pak Prabowo mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, diantaranya dengan menggunakan mulut ya MUI, tokoh-tokoh ormas tokoh-tokoh agama dan sebagainya, yang meskipun sampai hari ini itu belum clear gitu kan. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu merupakan satu sikap yang mainstream yang anti mainstream terhadap apa yang ada di menjadi sikap masyarakat Indonesia itu. Ya, ini apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan itu satu, yang kedua dikaitkan dengan keharusan bagi setiap anggota atau negara yang menjadi anggota Board of Peace itu untuk membayar $1 miliar US dollar, hampir 17 triliun
di posisi Indonesia yang sedang mengalami program efisiensi yang menunjukkan bahwa kita punya masalah fiskal, kita punya masalah ekonomi, ya, kemudian harus menyumbangkan dana yang sebesar itu. Andai kata akhirnya kan masyarakat dan publik, rakyat Indonesia berandai-andai kalau 17 triliun, hampir 17 triliun itu dipakai untuk MBG lah misalnya. Ya, pendidikan. Iya, MBG lah misalnya, kan ada tambahan itu, kemudian untuk pendidikan lah atau untuk yang lain-lain itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih memberikan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat Indonesia daripada untuk menjadi iuran. Yang ketiga adalah seperti sesuatu yang tidak logis, ya, sesuatu yang tidak logis. Kita memberikan dukungan kepada perdamaian, tapi suruh iuran itu loh, benar. Disuruh untuk iuran, ya. Ini sesuatu yang di dalam memori masyarakat Indonesia itu masih tidak logis. Kemudian yang keempat, ini juga tidak apple to apple ketika Watch Office itu, ketika di dalam rekonsiliasi konflik itu kan ada dua belah pihak yang berkonflik, gitu kan, yaitu dalam konteks inilah Israel sama Palestina. Kalau kemudian ada pihak yang ketiga, katakanlah Watch Office pihak ketiga, gitu kan, sebagai hakim untuk memberikan penengahan. Tapi dalam konteks ini kan masyarakat dunia tahu bahwa Trump itu adalah bagian daripada Israel, gitu kan. Bagaimana ia bisa bersikap adil, bisa berada di tengah di antar konflik itu. Kemudian juga dalam konteks ini Watch Office tidak melibatkan Palestina yang merupakan salah satu pihak yang berkonflik. Di dalam teori rekonsiliasi konflik manapun, ya, ketika terjadi upaya untuk mendamaikan dua belah pihak, maka dua belah pihak diajak bicara, dipertemukan, bukan kemudian satu pihak. Dan orang atau pihak yang menjadi penengah atau pihak ketiga itu adalah pihak yang netral. Ya, selama ini kita tahu bahwa Amerika berada di belakang Israel. Nah, kontroversi inilah kemudian menyisakan berbagai persoalan dan pertanyaan di benak publik. Ada apa sesungguhnya dengan Pak Prabowo ini? Segala upayanya dilakukan oleh para tokoh, ya, kemudian para ulama, di dalam diskusi publiknya nampaknya belum bisa memberikan keyakinan kepada publik untuk bisa menerima alasan kenapa Pak Prabowo melakukan itu. Tetap menyisakan sebuah pertanyaan. Artinya berbagai penjelasan yang dilakukan, ya, oleh mereka yang sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Prabowo nampaknya juga belum clear. Nah, muncul satu pertanyaan, apakah, ya, penjelasan Pak Prabowo yang disampaikan kepada para tokoh, yang disampaikan itu kepada para ulama, kepada ormas-ormas, para pengasuh pesantren, atau kepada sejumlah pihak yang dianggap berpengaruh untuk menjadi komunikator kepada publik, itu tidak sama dengan apa yang disampaikan. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tidak menjadi konsumsi publik, sehingga seperti tidak disampaikan apa adanya oleh para tokoh itu. Buktinya apa? Para tokoh mereka merasa bahwa apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo itu benar, punya argumentasi yang rasional, gitu kan, dan itu bisa dilakukan. Tapi kenapa mereka ini tokoh-tokoh hebat tidak mampu untuk memberikan penjelasan dan yang meyakinkan kepada publik? Ini kan yang terjadi. Ya. Jadi mereka yang bertemu dengan Pak Prabowo yakin bahwa keputusan Pak Prabowo itu benar, keputusan Pak Prabowo itu sudah tepat, keputusan Pak Prabowo itu sudah sesuai, ya, dengan secara normatif dan macam-macam itu. Tetapi ketika juru-juru bicara ini yang memang seperti disengaja oleh Pak Prabowo untuk menjadi komunikator bagi publik, bagi masyarakat lebih luas, tetapi nampaknya tidak meyakinkan. Dalam tanda kutip, muncul sebuah pertanyaan, apakah ini ada yang ditutupi atau ada informasi yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik? Gitu ya. Nah, maka kalau kita menggunakan kaidah usuliyah itu ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh.
Ya, jadi menghindari dampak yang besar. Seandainya itu betul ya, menghindari dampak ya daripada mengambil manfaat. Oke, memang anti mainstream. Oke, memang masalah ya. Ya, tetapi pertanyaannya adalah yang ditakutkan apa itu? Apapun ceritanya ya, publik perlu butuh penjelasan sehingga publik bisa menerima, oh iya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo, keputusan Pak Prabowo benar, maka kemudian terjadi sebuah dukungan rakyat Indonesia. Nah, ini yang kemudian masih menjadi menyisakan sebuah pertanyaan bagi publik. Kita lihat di media ya, masih begitu banyak tulisan lebih dominan untuk mempertanyakan kenapa keputusan itu diambil oleh Pak Prabowo, di medsos apalagi begitu rame. Sementara penjelasan yang dilakukan oleh para jubir dalam tanda kutip ya, orang-orang yang baru ketemu Pak Prabowo itu seperti tidak sepenuhnya disampaikan secara vulgar ya, sehingga merasa seperti ada kesulitan sendiri ya. Kita tidak tahu ya itu yang nampak di permukaan ya, apa yang sesungguhnya terjadi ya. Apakah ada kepentingan Indonesia yang jauh lebih mengkhawatirkan kalau tidak ikut ke sana ya? Kalau Trump ini kan apa saja bisa dilakukan. Venezuela misalnya, kita tahu Venezuela itu ambil aja itu presiden didatangi negaranya, kemudian diculik presidennya. Ini agak gila-gila juga itu gitu loh. Artinya apa? Apakah ada kekhawatiran atau ketika sebenarnya tidak ikut di dalam bagian atau menjadi anggota Board of Peace itu kemudian ada dampak bagi bangsa ini atau dampak bagi kekuasaan para Prabowo? Ini kan dua pertanyaan yang terus menggantung. Ya, benar. Gitu kan? Saya yakin Pak Prabowo itu ya dengan ketegasannya mengambil sebuah keputusan itu tentu ada pertimbangan. Nah, pertimbangan itu apa yang hingga hari ini menurut saya belum meyakinkan. Kalau jawaban normatif tentu tidak memberikan sebuah kepuasan bagi publik. Jawaban yang bisa dilakukan adalah langkah itu adalah kebijakan taktis politis gitu. Taktis politisnya itu apa? Kan pertanyaannya gitu. Taktis politisnya itu apa? Yang selama ini muncul itu kan karena Arab begini, Arab. Kita akan tahu negara-negara Arab itu adalah negara-negara yang umumnya berbasis kerajaan ya, bukan republik ya, tidak berbasis kepada demokrasi ya. Sementara kalau itu kemudian ya mereka seperti terpasung demi stabilitas kekuasaan mereka, dan mereka kemudian harus mengakomodir terhadap kekuatan-kekuatan yang berada dari luar ketika mereka tidak mampu untuk menanggapi sistem monarki yang sampai hari ini dipertahankan oleh sejumlah negara Arab. Inilah negara-negara yang selama ini paling mudah untuk beradaptasi terhadap kebijakan politik luar negeri Trump, kan gitu faktanya. Jadi negara-negara monarki di Arab itu adalah negara-negara yang paling mudah untuk beradaptasi terhadap keputusan atau kebijakan tidak hanya Trump, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat itu yang terjadi. Tetapi negara Arab yang misalnya berbasis dengan sistem republik gitu kan, menggunakan sistem republik gitu ya, seperti Turki kan tidak mudah juga, kadang ikut kadang enggak gitu kan ya. Atau negara-negara Arab yang lain ya, Mesir misalnya ya tidak mudah ikut. Kenapa? Mereka tidak dalam bentuk kerajaan atau dipimpin oleh raja. Kalau dipimpin oleh raja itu rentan, tinggal rakyatnya itu didorong untuk menuntut demokrasi, selesailah itu, gitu loh. Apakah Indonesia mau mengambil referensi itu menjadi sebuah pertimbangan keputusan? Kan beda. Oleh karena itu, lagi-lagi ada apakah di balik ini semua sehingga seperti tertutup untuk memberikan penjelasan kepada publik, begitu Mbak Lutfi. Baik, berarti ada strategi-strategi yang memang yang mungkin hanya ada di kepala Pak Prabowo saja. Masyarakat kayaknya kalaupun dijelaskan, ini namanya kan juga strategi, kita mau istilahnya mau berperang gitu Pak. Jadi kalau dipublikasikan juga mungkin ada yang menerima ataupun nanti justru strategi tersebut tidak akan berjalan Pak. Iya, bisa jadi seperti itu. Politik itu kan
tidak semua bisa karena politik itu bersifat strategis dan tidak semua bisa diungkap ke publik. Tidak semua menjadi sebuah diskursus dan pembicaraan publik. Itulah yang saya bilang tadi, gitu kan. Saya bilang tadi, ya. Lalu kedua, ketika itu tidak disampaikan karena itu bagian dari silent strategis, strategi silent, gitu kan, yang tidak menjadi konsumsi publik. Lalu apa strategi Pak Prabowo untuk untuk memberikan meredakan terhadap munculnya berbagai pertanyaan publik kepada kebijakan itu, kan itu. Ya, ketika strategi itu menggunakan para tokoh, para ulama untuk menjadi komunikator istana misalnya, ternyata sampai hari ini kan gaduh. Ya, belum cukup juga ya Pak ya para ulama itu. Iya, menurut saya akhirnya kan mereka kemudian jadi bulan-bulanan juga kan. Iya, benar. Gitu kan? Ya. Akhirnya mendapatkan curigaan. Saya kok menduga ulama tidak. Akhirnya dikasih apa, kompensasi apa. Saya pikir nggak sampai ke situnya lah. Ya, tetapi ulama-ulama dan tokoh-tokoh itu tahu. Tetapi lagi-lagi sebagaimana kata Mbak Ulfi, ini adalah strategi politik yang tidak semuanya bisa dikomunikasikan dengan mudah atau diberikan paham dengan mudah kepada publik. Ya, ini yang menjadi sebuah persoalan. Maka muncul pertanyaan tadi. Apa sebenarnya di balik ini semua? Apakah ini adalah mengancam? Saya lebih cenderung apakah ini akan menguntungkan Indonesia? Enggak, menurut saya sih. Belum nampak, belum kelihatan dengan masuk ke post office gitu. Dan katanya yang selama ini menjadi sebuah penjelasan para ulama atau para orang-orang yang ini Indonesia supaya bisa mengambil peran. Kita harus tahu Indonesia sama Amerika itu bukan apple to apple. Iya, Amerika benar. itu terlalu superior, Indonesia terlalu inferior. Iya. Jauh sekali jaraknya, gitu kan? Ya, artinya apa? Mau memberikan masukan apa kepada Trump? Nggak ngaruh ya? Memberikan pengaruh apa kepada Amerika? Ya, ini enggak di situ. Kalau itu seperti dipaksakan sebuah argumentasi untuk menutupi argumentasi yang sesungguhnya. Saya lebih cenderung atau publik lebih banyak cenderung membaca ini ada sesuatu yang membahayakan bagi Indonesia begini. Sempat muncul itu Purbaya kalau nggak salah bilang ya lebih bagus kehilangan 17 triliun daripada 14 triliun daripada 400 triliun. Nanti kalau kita ditutup impor kita, ekspor kita dan sebagainya, kita kehilangan lebih banyak. Ini kan sebenarnya sudah mulai membuka kotak Pandora kalau kita pahami kan. Apakah itu? Berarti kalau kita pahami dari narasi itu, berarti kan ada ancaman. Ada potensi ancaman yang cukup besar dan itu merugikan kepada negara ini. Cuman lagi-lagi kata Mbak Ulfi, tadi kalau disampaikan kepada publik, ya jadi ribut, jadi riwah, jadi ramai yang kemudian tidak ada ujungnya, kan gitu. Iya, baik. Tapi kalau untuk masyarakat bisa menerima meskipun sudah dijelaskan dari para ulama, tapi belum dijelaskan secara detail juga dari presiden, ini bagaimana Pak? Iya. Gini yang perlu juga dipahami oleh Pak Prabowo, bahwa politik itu tidak sehari dua hari, tidak sebulan dua bulan, politik bertahun-tahun. Ya, ia membawa sebuah jejak. Politik itu membawa sebuah jejak, ya, makin banyak jejak. Apakah kalau kemudian ada jejaknya terlalu banyak dan itu negatif, itu akan menjadi perkalian, ya, akumulasi perkalian yang pada akhirnya bisa kalau tidak diimbangi dengan pola pemuasan melalui program atau kebijakan yang lain, ini bisa berbahaya. Ya, dan kedua, apabila itu terjadi trigger akumulasi, ini akan meledak. Jadi itulah hebatnya menurut saya SBY pada saat itu. SBY itu sangat peka sekali ketika membaca situasi atau persepsi publik. Ketika publik bereaksi, SBY mengalah. Ketika publik bereaksi, SBY cepat-cepat untuk memberikan ini. Dan selalu SBY melakukan itu. Sehingga 10 tahun SBY jadi presiden, gitu kan, itu relatif lebih tenang. Gitu ya, sampai periode kedua sampai mau sandal jepit pun bisa menang gitu loh. Kalau seandainya pada saat itu dia bisa mau periode ketiga, bisa jadi dia menang. Ya, ini kan hanya bagaimana mengelola komunikasi publik dengan sebuah kebijakan, bagaimana membangun relasi publik, ya,
public relation ya, dalam bahasa politik yang tepat, dalam bahasa kebijakan yang tepat. Gitu loh. Dalam konteks ini memang satu, istana tidak memiliki komunikator yang handal, ya, yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima. KPK itu kan seringkali punya humas yang hebat-hebat, juru bicara yang hebat-hebat, loh. Kalau istana itu bisa mengambil model KPK itu bagus. Ya, orang-orang yang sepertinya coba juru bicaranya KPK itu kan hebat-hebat, tenang, cool gitu. Tidak tidak terpancing, santai, bahasanya terukur, teratur, dan kemudian tidak reaktif. Gitu. Coba kita perhatikan semua juru-juru bicara KPK, menurut saya pilihannya top gitu. Kalau istana punya juru bicara seperti ini, kan nggak kelihatan bahwa untuk membela KPK habis-habisan, kan nggak nampak. Ya, membela kelompoknya enggak, cool, kelihatan netral, objektif, berbasis data, tidak terpancing, tenang, matang gitu. Bahasanya terukur, menyampaikannya juga ya, tidak ambisius dan sebagainya. Seringkali juru bicara, termasuk terutama para juru bicara Pak Jokowi pada saat itu, itu ideologis bang, kelihatan banget ini. Jadi justru itu menjadi bumerang. Di dalam Pak Prabowo itu justru nggak ada yang kayak gitu itu. Nggak ada komunikator yang bisa. Ya ideologis dia, sesuai dengan ideologis Bapak Prabowo, tetapi kemudian ia hadir untuk memberikan penjelasan yang ketika orang lihat wajahnya itu sudah adem dulu kan. Iya. Gitu. Ya belum, sudah adem duluan. Dan juru bicara KPK itu ditunggu-tunggu orang kok. Iya benar. Ya, jarang orang yang menghujat juru bicara KPK, kalau tak ada 1-2. Tetapi kalau juru bicara presiden dari dulu, mulai Pak SBY juga sama, kemudian Pak Jokowi, itu isinya orang menghujat juru bicara kan. Kenapa? Kelihatan memaksakan diri untuk menutupi dan membela. Gitu. Pak Prabowo mesti perlu belajar ke KPK untuk mencari juru bicara yang hebat-hebat itu. Baik, siap. Kita tunggu saja langkah konkret Indonesia di BOP akan seperti apa, dan tentunya untuk Palestina kemerdekaan. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan aktor demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosid.